Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat RSPPN, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Welcome to Papdong, podcast aware penyakit dengan ngobrol-ngobrol. Sobat RSPPN, di seluruh dunia, jutaan nyawa telah terselamatkan berkat satu upaya sederhana tapi luar biasa, yaitu imunisasi atau vaksin. Imunisasi telah menyelamatkan beberapa nyawa dari generasi sampai generasi, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, dewasa, hingga lansia. Dalam rangka World Immunization Week tahun 2026, WHO mengangkat tema For Every Generation Vaccines Work. Tema ini menegaskan bahwa perlindungan imunisasi itu tidak hanya berhenti pada anak-anak, tetapi sepanjang kehidupan. Imunisasi tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi orang-orang yang kita cintai, seperti keluarga, komunitas, dan generasi yang akan datang. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang imunisasi secara lengkap dari generasi ke generasi bersama dokter spesialis anak dan peran kita semua dalam menjaga perlindungan bersama. Bersama saya, Nurse Nindi Kartika Dewi, Sarjana Keperawatan. Mari kita simak bersama. Kali ini kita telah menghadirkan dokter spesialis anak, yaitu Kolonel CKM Koa Dr. Siti Asfiani, Magister Kesehatan, Spesialis Anak, Subspesialis Gastrohepatologi Konsultan. Halo dokter, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Ini ya, sehat. Alhamdulillah. Sehat semua ya. Sehat semua. Oke dok, hari ini kita akan membahas tentang imunisasi secara lengkap dari generasi ke generasi, manfaatnya dan menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul nih dok di sekitar kita. Mungkin sebelum kita mulai, dokter ingin menyapa sobat RSPPN yang ada di rumah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RSPPN semua. Kali ini kita akan podcast ya, karena dalam rangka memperingati Pekan Imunisasi Sedunia tahun 2026. Nanti selanjutnya kita akan bincang-bincang nih dengan Mbak Nindi ya. Silakan disimak. Iya, Para Sobat RSPPN. baik dok, saya ingin bertanya nih dok, apa makna tema dari For Every Generation Vaksin Work pada aspek kesehatan saat ini dok? Ya, jadi tahun ini, tahun 2026, kita mengangkat tema For Every Generation Vaccine Works ya. Jadi sebenarnya vaksin itu yang kita harapkan, vaksinasi yang kita berikan itu akan berevolusi secara terus-menerus, secara rutin. Karena dalam hal ini kita mempunyai tujuan bahwa vaksin tersebut dapat memberikan perlindungan yang efektif terhadap semua kelompok usia ya, baik itu masa anak-anak maupun dewasa sampai usia lansia. Dan juga vaksin ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap virus-virus yang sekarang kan ini nih Mbak Nindya bermutasi ya. Jadi varian-variannya kita tidak dapat prediksi, sehingga dengan tahapan ini kita dapat melindungi semua kelompok usia. Jadi kalau kita bisa bilang ya, sampaikan bahwa hal ini sebenarnya untuk revolusi itu kita berharap bahwa pemberian vaksin itu bisa kita berikan secara cepat dan tepat. Cepat kita berikan, tepat pada usia tertentu. Kemudian vaksin ini juga kita optimalisasikan pada kelompok-kelompok yang rentan ya. Jadi vaksin itu tidak hanya bersifat pada anak-anak saja, tetapi sifatnya herd immunity. Ya, kita memberikan kekebalan terhadap lingkungan di sekitar. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa tema pada kesempatan ini ya, pada Pekan Imunisasi tahun ini, tahun 2006, kita memberikan jaminan keamanan kesehatan melalui pemberian vaksin yang diharapkan dapat bersifat adaptif, kemudian personal, ya seperti itu. Ya, baik dokter. Lalu apa yang dimaksud dengan imunisasi secara lengkap dok? Dan mengapa diberikannya harus sesuai jadwal? Karena itu kan sering ditanyakan betul, ya. Iya. Jadi imunisasi rutin ini harus diberikan secara terjadwal ya, karena kita tahu bahwa setiap tingkatan usia itu memiliki sistem kekebalan tubuh yang berbeda-beda Mbak Nindya ya. Jadi imunisasi rutin itu mencakup imunisasi yang dasar dan imunisasi lanjutan, di mana kita mulai dari kelompok usia anak-anak sampai dengan usia lansia.
seperti itu. Ya, baik dok. Lalu mengapa imunisasi ini tidak hanya penting untuk anak, tetapi juga untuk kalangan usia lansia gitu dok? Ya, jadi banyak orang berpendapat ya bahwa imunisasi itu hanya untuk anak-anak Iya, saja. betul, dok. Ya, padahal tidak. Imunisasi pada masa anak-anak itu hanya bersifat seperti pondasi. Kita memberikan imunisasi mulai dari saat lahir, kemudian pada masa balita, masa anak-anak, kemudian dewasa dan lansia. Nah, kategori umur ini tentunya juga imunisasinya berbeda-beda sesuai dengan kelompok usianya ya. Iya. Nah, kekebalan tubuh kita tahu bahwa setiap tahapan usia itu tentunya juga mengalami perubahan yang bermakna. Semakin tinggi usia, maka sistem kekebalan tubuh kita juga akan semakin menurun. Oleh karena itu, tidak hanya berlaku pada anak-anak, tapi imunisasi juga ini kita selalu anjurkan untuk orang dewasa bahkan sampai lansia ya. Kemudian yang kedua, dengan pemberian imunisasi yang seperti saya sampaikan sebelumnya, itu kita bisa membuat namanya herd immunity, jadi kekebalan komunitas tertentu. Karena ada beberapa penderita ya, misalnya penderita imunokompromis, kemudian lansia yang memiliki penyakit kronis, itu kan tidak bisa diberikan imunisasi ya. Jadi kita bisa melindungi sehingga mereka tidak terpapar oleh penyakit-penyakit yang bisa memperberat penyakitnya. Berikutnya lagi, dengan pemberian imunisasi kita bisa mencegah komplikasi yang penyakit yang kronis. Kemudian yang berikutnya lagi, kita bisa mencegah ya atau membuat efisiensi perawatan di rumah sakit. Kalau anak-anak sehat kan tidak perlu dirawat di rumah sakit ya. Jadi efisiensi untuk masalah ekonomi juga bisa ya kita buat secara efektif dengan pemberian imunisasi. Ya, baik dok. Lalu ini dok, misal ada anak yang belum mendapatkan vaksin secara lengkap gitu, ya, apa resikonya yang bisa didapat dari pasiennya itu? Nah, setiap vaksin itu memiliki titik tangkap tertentu terhadap suatu penyakit. Jadi misalnya kalau pemberian imunisasi tidak diberikan secara rutin dan lengkap, maka kerentanan tinggi terhadap penularan penyakit itu juga akan semakin besar, Mbak. Ya, misalnya nih, pasien tersebut tidak mendapatkan imunisasi polio. Begitu ada, dia akan mudah menderita penyakit polio. Ya, jadi penularan itu akan semakin cepat. Kalau juga misalnya tidak lengkap, anak tersebut tidak imunisasi, begitu dia mendapatkan suatu penyakit, dia akan lebih mudah juga untuk menularkan orang-orang di sekitarnya, sehingga herd immunity yang kita harapkan itu tidak tercapai. Kemudian kalau anak tersebut tidak diimunisasi, tentunya dia angka kesehatannya semakin meningkat, dirawat di rumah sakit. Akhirnya kalau selama semakin lama dirawat, maka akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang seorang anak. Seperti itu, ya. Berisiko ya dok ya? Ya dok, lalu seberapa besar dampak dari imunisasi ini terhadap penurunan angka kesakitan dan kematian pada anak gitu dok? Nah, jadi berdasarkan data global ya, data global, data nasional, kenapa sih imunisasi ini harus kita gencar-gencari terus-menerus? Karena satu langkah yang paling efektif untuk menekan angka kematian ya ataupun angka kesakitan adalah melalui jalan vaksinasi ini. Ya, semakin banyak anak-anak diberikan imunisasi, maka angka kesakitan pun akan semakin menurun. Angka kesakitan menurun, maka angka kematian juga akan makin menurun. Jadi melalui PD3 itu, PD3I ya, penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian imunisasi itu kan ada beberapa macam tuh. Ada campak, ada difteri, pertusis, tetanus ya dan sebagainya. Kalau anak tersebut sudah diberikan imunisasi, maka resiko menularkan atau menderita penyakit itu akan semakin berkurang. Itulah pentingnya kenapa imunisasi harus segera diberikan dan harus rutin dan lengkap ya. Seperti itu. Gitu ya dok ya? Ya. Oke dok. Misalnya dok ada orang tua yang berpikiran bahwa imunisasi itu diberikan hanya untuk bayi dok. Bagaimana dokter menjelaskan ke orang tua tersebut bahwa imunisasi itu ada lanjutan, ada boosternya gitu? Ya. Silakan dok. Seperti yang saya sampaikan ya, imunisasi pada anak itu adalah pondasi ya. Seperti kalau kita membuat suatu rumah, ini kan perlu pondasi ya Mbak ya. Jadi imunisasi pada masa anak itu adalah pondasi. Kemudian booster ulangan itu adalah maintenance-nya. Nah, yang pertama, kenapa kita harus berikan? Karena itu tadi, kekebalan tubuh akan semakin berkurang semakin dengan bertambahnya usia. Kemudian herd immunity tidak terbentuk ya. Terjadi namanya immunity gap ya, celah kekebalan. Artinya ini penyakit sudah diderita ya, pasiennya tidak mendapatkan imunisasi. Tentunya orang-orang di sekitarnya, misalnya
barangkali saja mungkin ada orang tua yang di sekitar itu akan mudah sekali untuk terserang penyakit itu juga. Jadi lama-lama akan menjadi suatu wabah, ya seperti itu. Baik dok. Ya dok, jadi penyakit apa aja saja sih dok yang bisa dicegah dengan imunisasi ini dok, terutama yang menjadi pusat perhatian saat ini di Indonesia? Ya, untuk saat ini ya, tahun 2024 sampai dengan 2026, kita sudah mendengar beberapa kejadian mengenai campak dan difteri. Campak difteri sekarang sudah mulai meningkat ya paparannya. Itu terjadi karena pemberian imunisasi yang tidak rutin dan tidak lengkap tersebut. Kemudian kasus yang terjadi kemarin di Jawa Barat dan Jawa Timur, ya, satu angka kejadian yang di mana wilayah itu terjadi, itu kita bisa masukkan ke dalam kejadian luar biasa. Kenapa? Karena dia sifatnya akut dan mematikan. Ya, kemudian walaupun misalnya ya, Indonesia ini adalah negara yang sudah memiliki sertifikat bebas polio. Tetapi dengan munculnya varian tipe polio yang baru, ya VDPV, menimbulkan suatu masalah tertentu bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga membuat kita menjadikan itu suatu perhatian khusus untuk memberikan imunisasi lagi seperti itu. Ya. Baik dok, jadi menurut dokter ini tantangan terbesar apa sih dok dalam meningkatkan kesadaran bahwa imunisasi itu perlu diberikan bukan hanya pada anak-anak, tetapi juga semua usia dok? Ya, jadi tantangannya banyak ya. Ya pasti. Pertama adalah data. Kita belum memiliki tantangan terbesar saat kita ini. Kita belum memiliki data yang akurat mengenai cakupan imunisasi yang sesuai dengan target nasional. Ya. Kemudian kita juga belum memiliki data bahwa vaksin itu sudah terdistribusi dengan baik sampai di wilayah tertentu yang memang beresiko tinggi. Kemudian beberapa kasus untuk masalah ini ya, kenapa harus kita tanggulangi ya bersama, karena kita harus menyadari bahwa pemberian imunisasi ini bukan merupakan tanggung jawab personal, tetapi merupakan tanggung jawab bersama, karena ini menyangkut semua aspek ya, yang seperti saya sampaikan tadi. Kemudian tantangannya apa lagi? Masih ada persepsi bahwa vaksin itu memiliki efek samping yang berbahaya. Masih ada hoax ya, bahwa namanya isu kehalalan ya, efektivitas. Kemudian ada kelompok-kelompok tertentu yang memang anti vaksin seperti itu ya. Memang kita harus meluruskan. Jadi karena masalah ini adalah tanggung jawab bersama, maka saya menganggap bahwa kita harus memberikan edukasi. Tidak hanya tugas dan tanggung jawab kita ini ya sebagai nakes, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama, bahwa imunisasi penting untuk diberikan sejak masa anak-anak karena bisa melindungi baik anak itu, kemudian lingkungan sekitarnya, bahkan lingkungan secara global dan menyeluruh. Ya, baik dok, udah ya terasa nih dok, udah sampai ke pertanyaan terakhir dok. Jadi apa pesan dokter untuk orang tua di luar sana supaya tidak ragu dok memberikan imunisasi secara lengkap demi menjaga kesehatan anak dan lingkungan sekitarnya? Silahkan dok. Ya, jadi bunda-bunda ya, orang tua di rumah ya, berikanlah anak-anak kita imunisasi ya secara rutin dan lengkap sesuai dengan anjuran pemerintah. Imunisasi tersebut ada yang dikatakan dengan imunisasi dasar ataupun lanjutan. Tidak ada kata terlambat untuk pemberian imunisasi. Sekalipun misalnya sudah terlewat, tidak ada kata kelebihan dosis. Lebih baik kita memberikan vaksinasi yang kita katakan dengan imunisasi kejar ya, atau catch immunization, daripada kita tidak memberikan sama sekali kekebalan kepada seorang anak kita melalui vaksinasi. Karena vaksinasi merupakan tanggung jawab kita bersama, tidak hanya kami ini sebagai nakes, tapi kami melalui forum ini juga meminta bantuan kepada para orang tua di rumah agar lebih giat lagi dan lebih gencar untuk membawa anak-anaknya untuk diberikan imunisasi. Mungkin demikian Mbak Ninda, para sobat RSPM sekalian. Ya, begitu ya sobat RSPM, pesan dari dokter. Jadi dari pembahasan hari ini kita memahami bahwa imunisasi adalah investasi kesehatan sepanjang kehidupan. Jadi imunisasi bukan hanya melindungi individu, tetapi juga
memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketika imunisasi dilakukan secara lengkap di tahap usia, kita tidak hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga melindungi generasi lain yang lebih rentan. Mari kita jadikan imunisasi sebagai bagian dari gaya hidup sehat di setiap tahap kehidupan. Karena pada akhirnya, kesehatan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi tanggung jawab bersama lintas generasi. Nah, RSPPN Sudirman berkomitmen untuk menghadirkan layanan imunisasi yang aman, berkualitas, dan terpercaya bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih dokter untuk sharingnya hari ini. Semoga ilmu, wawasan, dan motivasinya bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih juga Sobat RSPPN yang ada di rumah yang sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis anak kita di RSPPN Sudirman untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, tetap jaga kesehatan dan ingat, mari kita terus menjaga perlindungan bersama demi masa depan yang lebih sehat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram kita @rsppnsudirman.id dan like serta subscribe YouTube RSPPN Sudirman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sehatku, sehatmu, sehat kita semua.